teman-teman. Yang lain mana nih? Ada 19 mahasiswa yang terdaftar di Siakat yang ngambil mata kuliah RSAV. Kita tunggu sampai 9.05 baru kita mulai. Sudah join di Google Classroom semua ya. Saya lihat baru 13 orang yang join di Google Classroom. Linknya sudah saya tulis di WhatsApp group ya. Di situ ada tatap muka 1 isinya RPS ya. Di upload juga selain RPS itu beberapa buku PDF terkait dengan mata kuliah. Jika nanti ada yang saya anggap perlu akan ditambah lagi. Jadi sering-sering saja lihat di tatap muka 1 ya. Di situ ada mungkin ada penambahan PDF ya, PDF book. Ya sebetulnya mata kuliah RSAV ini materinya tidak ada dalam satu buku ya. Ya kalau ada berarti yang buat itu yang ikut atau yang pernah mengajar ya. Saya belum membuat karena baru kali ini dapat amanah untuk mengajar ini. Ya, dulunya ini domainnya Pak Mufti ya. Pak Mufti Maksum. Pak Mufti per Agustus sudah resign karena pensiun ya. Oke, 2 menit lagi kita mulai ya, masih 14 mahasiswa. Oke, 15. Untuk tatap muka hari ini saya rekam, nanti saya ubah supaya bisa dilihat di YouTube ya. Untuk yang asinkron ya, yang sinkronnya sekarang. Oke, sudah 15 mahasiswa. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Saya share screen ya. Untuk tatap muka 2 ini PowerPoint-nya, kalau Anda mengambil PowerPoint ini sudah terlihat belum PowerPoint-nya? Sudah ya? Pak. Sudah Pak. Oke, saya aktifkan kamera saya dulu supaya terlihat aktif apa enggak. Kemarin itu tahu-tahu hilang. Ya, sudah aktif ya. Jadi ini bukan tatap muka 1 ya. Ini salah, saya ubah dulu. Ini tanggalnya sudah berubah jadi 03. Ini sudah 2 ya. Jadi pokok bahasannya hari ini adalah definisi mata kuliah ya. Belum tertulis di PowerPoint ini. Definisi mata kuliah, terus cakupan pokok bahasan sama manfaat ya, manfaat dari mata kuliah, dan nanti ada
konsep dari case based learning ya, case based learning. Oke, kita mulai dulu dengan frase audio dan video ya. Ada audio dan video, nanti ada audio. Nah, kita bahas audio dulu. Apa bedanya sound dengan audio? Sound itu bahasa Inggris ya. Nah, dalam bahasa Inggris artinya itu kalau bahasa Indonesia adalah suara. Tapi suara itu kalau di Indonesia tidak dikelompokkan ke dalam suara dengan bidang tertentu. Ada suara yang dapat didengar ya oleh manusia dan ada yang suara yang tidak dapat didengar oleh manusia. Jadi sound itu adalah suara dengan spektrum luas ya. Ya 0 sampai 100 kHz lah ya, misalnya seperti itu, luas ya. Nah, kok bisa terjadi sound ya, suara? Suara tuh kok bisa bisa terjadi ya? Itu karena adanya sumber ya, sumber suara yang dia dapat mengosilasi ya. Osilasi, jadi sumber suara itu bisa osilasi. Jadi adanya pergerakan molekul ya, molekul di sekitar sumber suara itu bergetar, molekul atau partikel ya. Di udara itu kan ada partikel atau molekul. Jadi orang-orang fisika itu paham itu. Itu nanti sebagai media dari yang menghantar suara. Jadi bisa saja suara itu melewati air, melewati besi atau beton ya, dengan variasi tekanan suara maksudnya ya, tekanan suara tertentu. Jadi kok suara itu bisa terdengar gitu ya, itu karena dia merambat melalui media. Medianya itu bisa udara. Udara kan nggak kelihatan Pak, iya di situ ada partikelnya. Jadi kalau Anda pakai mikroskop melihat udara itu nanti ada titik-titiknya gitu. Nah titik-titiknya itu bergetar ya ke segala arah, nabrak partikel yang lain nabrak lagi, nah terus gitu. Tapi kalau sumber suaranya berhenti, osilasi ya partikelnya akan lama-lama akan berhenti bergerak. Nah ini ada variasinya, tekanannya ya, ada tekanan yang cepat, ada tekanan yang lambat. Nah kalau audio ini dalam bahasa Latin. Latin artinya suara yang terdengar oleh telinga manusia. Nah suara yang terdengar oleh telinga manusia ini secara statistik ya. Jadi statistik, ya, kalau manusia ini kan berarti kita datanya normal ya. Jadi yang bisa didengar oleh suara yang bisa didengar oleh telinga manusia itu kalau dari yang paling ekstrim itu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu ekstrim ya, ekstrim. Jadi dari minimum sampai maksimum itu seperti itu. Tapi yang bisa itu sedikit sekali gitu. Ada yang bisa sampai 20 kHz, itu paling 0,5% dari populasi manusia di bumi yang hidup sekarang ini. Tapi kalau dikumpulkan dengan yang mati-mati dulu mungkin ya semakin normal ya. Terus ada lagi yang bisa sampai mendengar 20 Hz. Itu juga sangat sedikit. Nah, yang tengah-tengah, yang di tengah distribusi normal di kurva lonceng itu ya antara 100 sampai sekitar 12 kHz ya gitu ya. Jadi itu yang disebut audio. Audio itu suara tapi dapat didengar oleh telinga manusia. Kalau anjing, kucing, ular, kelelawar dan kawan-kawannya itu CS-nya itu nggak tahu ya. Saya belum dapat datanya. Nah, audio, kalau saya ngomong audio berarti suara yang dapat didengar oleh manusia. Kalau ngomong suara itu spektrumnya luas ya. Ya yang dengar ya enggak, ya campur. Nah, parameter audio itu ada amplituda, ada frekuensi, fasa, bentuk, gelombang ya. Nah, suara, nah sekarang mulai suara ya. Suara itu dapat diubah dari bentuk getarannya itu menjadi format tertentu. Jadi misalnya bisa berbentuk sinyal arus, bisa
bentuk tegangan, sinyal tegangan atau medan magnet atau bit data ya. Nah, ini seperti ini. Ini sumber suara. Sumber suara ini ada membrannya ya, membran yang bergetar. Begitu dia bergetar, jadi nonjok atau masuk, jadi keluar atau masuk membran. Membran itu kan bergetar ya. Kalau gong dipukul, itu berbunyi Pak, tapi gongnya diem. Nah, siapa yang bilang diem? Mata manusianya saja yang tidak bisa melihat. Kalau dilihat dengan kecepatan yang tinggi, kamera kecepatan tinggi, setelah itu dilambatkan, gong itu akan bergetar. Nah, getarannya itu menggetarkan, menggodain namanya partikel atau molekul udara. Ya, di udara itu ada molekul, molekulnya getar-getar, godain temennya. Nah, temennya getar, godain temennya, terus akhirnya bergerak itu partikel. Nah, partikel bergerak itu juga membentuk suatu hawa ya. Hawa itu kalau Anda teriak di depan orang kan selain jigong itu rambut di muka Anda kan juga bergerak. Nah, itu. Ini akan juga bisa menggerakkan gendang telinga. Jadi suara membuat partikel bergetar atau berosilasi, bergerak menyebar ke segala arah dengan kecepatan tertentu. Nah, kecepatannya suara ya, kecepatannya suara bukan audio, ini kecepatan rambat suara di dalam medium ini dipengaruhi oleh suhu. Nah, kecepatan suara di udara ya, kecepatan suara di udara. Jadi suara itu bergetar itu 340 meter per detik. Nah, ini jadi kecepatan suara merambat di dalam udara, di media udara itu 340 meter per detik. Ini rata-rata ya. Kalau suhunya berubah, dia berubah ya. Semakin panas, semakin cepat. Jadi kalau 0 derajat ini 331. Kalau 20 derajat 343. Kalau 100 derajat Pak lebih cepat lagi gitu ya, lebih cepat. Jadi kenapa suara noise kendaraan itu akan keras terdengar pada saat siang hari? Jawabannya secara ilmiah ya kecepatan rambat suara di udara pada saat siang hari lebih cepat gitu. Tapi kalau di udara yang dingin pagi hari itu tidak terdengar. Kalau di kutub, wah sulit ya. Kutub itu suara teriak-teriak kayak apapun agak telat datangnya karena suhunya minus. Nah, kalau 340 meter per detik berarti 1 milisecond suara itu bisa mencapai 34 cm atau 1 meter 3 milisecond. 1 meter 3 milisecond. Udah itunya hitung-hitungan aja. Nah, ini seperti ini adalah grafik ya. Dari sumbu vertikal ini adalah kecepatan suara dalam udara, ini temperatur. Semakin panas, semakin naik bukan semakin panas. Kalau semakin panas itu kan kualitatif ya. Ini semakin kuantitatifnya, semakin suhunya naik sampai 100 derajat Celcius, maka kecepatannya sudah mendekati 380 ya. 80, 90, berarti mendekati 390 meter per detik. Ini kalau 1000 derajat Celcius ini sudah di atas ini ya, sudah out of range, mungkin sudah 800 ya. 800 meter per detik. Kalau 10.000, wah lebih cepat lagi ya. Jadi orang yang kebakar tuh suaranya lebih cepat terdengar dibanding orang yang sedang minum es ya gitu. Itu pakai cara begonya begitu. Nah, sekarang itu dari sisi penghasil suara dan dari sisi cepat rambat suara. Nah, kalau mikrofon ya, mikrofon ini seperti gendang telinga ya. Karena mikrofon ini dibuat meniru fisik ya, fisiknya gendang telinga. Mikrofon ini kalau dia ditaruh di dalam suatu sistem yang tidak tertutup, terbuka, maksudnya kendali terbuka, disebut transducer. Tapi kalau nanti tertutup, jadi mikrofon dipakai untuk mengendalikan apa? Berarti dia sebagai sensor. Ini sebagai transducer. Jadi mikrofon sebagai transducer ini berfungsi merubah gelombang suara ya, masih suara ya ini, suara, energi gelombang mekanik menjadi sinyal audio. Nah, ini udah mulai audio. Mungkin saja teorinya waktu itu salah diterjemahkan menggunakan itu ya, translate-nya.
Jadi merubah energi gelombang mekanik ya, getaran menjadi sinyal suara listrik ya, menjadi listrik. Nah, di sini ada terlihat ya, di sini gelombang suaranya ya, gelombang suaranya itu menghantam membran ya. Di sini ada membran yang bisa statis gerak-gerak. Nah, kalau dia ini membrannya di mikrofon itu terhubung dengan rotor, terhubung dengan motor, bukan motor ya, terhubung dengan kumparan ya, kumparan yang dililit di suatu koker. Nah, kokernya itu masuk di magnet tetap. Kita tahu bahwa ada teori kalau ada kumparan yang ditaruh atau dimasukkan ada medan magnet atau memotong medan magnet, maka akan ada tegangan. Nah, tapi kalau sudah diam, tegangannya tidak ada. Tapi kalau ini nanti goyang-goyang, jadi ini koilnya itu bergerak ya, bergerak ke kanan dan ke kiri, maka ada di kaki elektrik di mikrofon ini akan ada sinyal tegangan dari yang mengacu ke kuat ya, kuat tekanannya dan frekuensinya. Nah, gini, ini seperti ini. Jadi nanti parameter keluaran dari mikrofon itu ada amplituda, ada frekuensi. Tapi kalau bentuk gelombangnya bisa nggak bisa, tapi harus semuanya menggunakan alat ukur. Nah, ini ya frekuensi suaranya. Ini high frekuensi. Kalau frekuensi tinggi itu rapat ya. Ini namanya pitch ya. Pitchnya tinggi, tapi kalau low frekuensi ini pitchnya renggang. Jadi frekuensi itu dihitung dengan menghitung berapa jumlah gelombang dalam 1 detik ya, satuannya hertz. Jadi kalau 1 detik ada 1000 gelombang berarti 1000 hertz. Nah, ingat yang didengar oleh telinga manusia hanya secara umum dari 20 hertz sampai 20 kHz ya. Jadi ada rumus ya, frekuensi sama dengan seperti ya. Frekuensi sama dengan seperti. Jadi 1 dibagi perioda, seperperioda, ada 1 gelombang. Jadi misalnya dari mana ya? Dari sini ya, dari ujung sini ke sini itu berapa waktu yang diperlukan, itu namanya perioda. Nah, frekuensi adalah seperperioda. Jadi terlihat ya, kalau frekuensi tinggi, ini cepat ya, 1 gelombangnya cepat terbentuk. Tapi kalau frekuensi rendah, ini lambat ya. Maksudnya seperti ini. Ada namanya panjang gelombang ya. Panjang gelombang dari gelombang suara atau audio itu rumusnya sama ya dengan panjang gelombang yang dari kalau Anda belajar di Telkom, lambda 1 gelombang sama dengan C dibagi frekuensi. Lambda ini panjang gelombang dalam meter, ini berbanding lurus dengan kecepatan suara ya di misalnya medium udara ya, C-nya berapa? C-nya 340 meter per detik. Nah, di bawahnya frekuensi berapa dalam hertz. Jadi kalau frekuensinya misalnya ya seperti ini ya. Kalau spektrum suatu penghasil suara audio, penghasil audio signal ini dari 20 Hz sampai 20 kHz, maka di ruangan tersebut ya, misalnya satu aula gitu ada generator suara 20 Hz. Itu nanti di ruangan tersebut ada audio dengan panjang gelombang 17 meter gitu. Tapi kalau di suatu ruangan itu ada sinyal 20 Hz sampai dengan 20 kHz, maka nanti di ruangan tersebut akan ada sinyal gelombang ya dengan panjang gelombang yang ada yang 17 meter, ada yang 1,7 cm. Kalau yang 17 meter ini yang 20 Hz kan frekuensinya rendah ya, jadi 17 meter satu gelombang. Perlu 17 meter untuk mencapai 1 gelombang penuh. Tapi kalau yang 20 kHz itu cukup 1,7 cm saja sudah 1 gelombang penuh. Nah, gelombang suara ini merambat menjauhi sumber suara. Kemana? Ya kemana-mana, ke semua arah. Selama dia bisa keluar ke semua arah.
Nah, nanti kalau dia tidak ketemu benda apa-apa ya terus saja. Tapi kalau ada benda yang di depannya, di lintasan dia merambat, dia akan memantul gitu ya. Jadi kalau Anda teriak di lapangan ke angkasa, teriaknya ke awan, ke langit, ya sudah, itu nanti nunggu berapa tahun lagi baru nyampe. Kalau nyampe suaranya, mantul dari langit. Tapi kalau Anda teriak di aula, itu nanti akan seperti ada gema. Nah, gema itu adalah pantulan ya, pantulan. Nah, boundary area atau batasan area tempat suara itu kemana-mana, itu akan mempengaruhi. Jadi kalau Anda ngomong di suatu aula ya, suatu aula atau suatu ruangan, itu bentuk ruangan ya, bentuk ruangan, tembok ruangan, furniture ruangan, bahan ya, bahan dari furniturnya, bahan dari lantainya, kordengnya, atapnya, plafonnya, semuanya. Jadi semua di ruangan itu mempengaruhi banyak hal. Nanti bisa berbeda-beda itu. Ini kok musiknya bener, tapi kok suaranya cempreng. Musiknya cuman begitu aja kelas jalan, tapi kok bagus. Nah, jadi yang disebut ruangan untuk konser ya, konser misalnya mau dijual tiketnya, 1 tiket itu 10 juta, itu memang sudah bagus ruangannya, ruangannya akustik ya, ruangan akustik. Coba Anda tepuk tangan di bioskop 21, di salah satu studio di 21, maka nanti orang akan melihat ke Anda. Kalau lagi seru-serunya Anda tepuk tangan, semua akan melihat ke Anda, karena tahu asalnya. Tapi kalau Anda tepuk tangan di aula yang tidak ada peredamnya, orang bingung untuk yang tepuk tangan mana, karena tepuk tangannya dari semua arah gitu. Nah, itu tidak baik ya, pantulan. Jadi boundaries area ya, area karakteristik suatu area itu akan membatasi membatasi rambatan gelombang. Kalau suara rendah, frekuensi rendah, itu perlu waktu lintasan dari speakernya itu sampai 17 meter supaya bisa 20 Hz-nya keluar gitu loh. Jadi kalau Anda kuping Anda tempelin di speaker yang keluar 20 Hz, kan nempelnya deket ya, ya tidak terdengar suaranya. Kemudian entar tuh jauh minimal 17 meter, tapi kalau frekuensi tinggi itu ya bisa dekat, sehingga speaker yang frekuensi rendah itu diletakkan sedemikian rupa sehingga pantulannya itu, lintasan pantulan ke kuping Anda itu sudah mencapai minimal 17 meter. Jadi kalau subwoofer itu bukan ditaruh di depan Anda, tapi jauh ya, jauh di belakang Anda, supaya nanti dia nembak ke atas, atas mantul ke bawah, bawah ke penonton, penonton baru mantul ke Anda. Jadi intinya frekuensi rendah, audio frekuensi rendah itu sulit dikendalikan gitu. Kenapa? Karena panjang gelombangnya 17 meter gitu. Gimana mau ngendaliin 17 meter? Lah Anda aja panjangnya langkahnya juga nggak sampai segitu. Tapi kalau frekuensi rendah gampang. Jadi yang paling sulit menempatkan sistem audio di mobil adalah menempatkan speaker frekuensi rendah. Ditaruh di belakang itu. Pantulan kesekian baru nyampe, nanti yang punya mobil, ini kok nggak ada Min itunya, suara ngebassnya, nah gitu. Digeser-geser gimana caranya, baru. Jadi mobil itu kalau mobil cuke, mobil LCGC mau pakai sound system ada frekuensi rendah, ya jangan minta macam-macam. Kecuali mobilnya kayak mobil misalnya bis yang besar, itu nanti bisa 2 kali mantul, bisa dia sampai 17 meter. Pakai headset mintanya bassnya tinggi, aduh ini permintaan konyol gitu, pakai headset kok minta bassnya terdengar. Akhirnya ada penguat, jadi di headsetnya itu ada akustik lagi ya, akustik lagi, sehingga suara audio yang frekuensi rendah itu sebelum nyampe ke manusianya itu dipantul baru ke kupingnya gitu. Lama dong Pak. Lah iya memang agak lama nyampenya, tapi nyampe.
Ya ibaratnya kalau beli barang online itu kan yang penting nyampe, kalau memang sudah ruwet gitu, yang penting nyampe dah. Nah, kalau makanan ya amsyong, udah bosok nyampe. Nah, ini pustakanya seperti ini Anda bisa baca sendiri ya. Itu untuk audio ya. Nah, sekarang yang video nih. Sebelum ke video, ada pertanyaan dulu dari Anda untuk yang audio. Ntar diem-diem nggak taunya nggak paham. Gimana yang audio? Ada pertanyaan? Itu sampai di Jakarta tuh ada pelatihannya itu. Supaya semua suara audio, supaya audio sinyalnya 20 Hz sampai 20 kHz itu kalau di suatu tempat, ruangan, itu semua terdengar. Gitu, itu ada pelatihannya, sekian juta, nanti dia bisa kasih suratnya, surat sertifikat, tapi sertifikatnya apakah domainnya kelurahan, kecamatan, atau regional itu belum tahu. Jadi ya ada baiknya juga ikut ya, ikut. Kalau saya dulu patungan, ikut siapa yang uteknya encer gitu, seperti kayak gini nih. Nah, ini encer nih. Dah, ikut aja situ pelatihan nanti habis itu dia presentasi gitu. Jadi akhirnya dapat. Dia juga dapat, kita juga dapat. Sekali lagi, studio yang paling bagus audionya kalau Anda mau praktek kerja itu di Indovision. Dipakai untuk konser KDI, dangdut dan sebagainya. Itu yang paling hebat di Asia ya, di Asia. Mungkin di dunia. Yang masang bilang saya masang hanya 2 tempat, di tempat saya sama di Indovision, dia bilang gitu. Indovision maksudnya. Indovisionnya nggak tahu Indovision di mana itu. Indosiar itu dia bilang, mungkin salah kali dia, Indosiar atau Indovision, Indosiar mungkin ya. Tapi sekali lagi ya, kalau telinga Anda modalnya sudah bagus, ya, pernah dengar Chandra Ghazali, kolumnis audiophile di Audiophile, itu frekuensi yang bisa didengar itu sampai 18,7 kHz. Kalau saya enggak, saya rakyat repot kayak saya ini hanya paling 11,7 kHz. Udah cukup. Kalau lebih tinggi lagi saya nanti isinya dengerin suara-suara yang nggak jelas. Gitu. Ini kayak ada uang dikerikitin tuyul, itu frekuensinya 19 kHz. Kalau denger jadi nggak nikmat tidur. Jadi lebih baik ya jangan terlalu sensitif gitu. Ada pertanyaan untuk audio? Jadi nanti kalau ditanya frekuensi mana yang susah diatur untuk audio ya frekuensi rendah. Kenapa susah diatur? Karena panjang gelombangnya 17 meter. Sehingga masang speakernya harus 17 meter dari kita yang dengerin. Nah, rumahnya tipe berapa gitu. Rumahnya tipe sekian, cuma di ruang tamu waktu belum nikah sih bisa ya. Begitu nikah ngomong sama istri, sama suami, saya minta ruangan 17 meter untuk audio. Wah, ya diketawain gitu. Di rumah saya itu saya hobi audio saya sudah pakai headset aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Yang lainnya buat kamar yang lain. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, nanti kalau ada pertanyaan ya, kita lanjutkan dulu ya. Nggak apa-apa, yang penting kan sudah kebuka ya wawasannya. Membuka wawasan itu penting. Nah, sekarang masuk video ya. Video itu kalau bahasa Latin namanya cahaya yang dapat dilihat oleh mata. Matanya siapa? Ya sekali lagi matanya manusia gitu ya. Manusia. Nah, cahaya itu seperti suara, itu enggak karu-karuan ya. Cahaya itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Nah, cahaya yang terlihat itu disebut video gitu ya. Tapi ini juga saya belum begitu percaya ini konsep ini. Tapi ya nanti Anda cari juga sendiri ya. Jadi cahaya yang disebut cahaya yang terdeteksi oleh mata itu
yang disebut video itu. Video adalah cahaya yang terlihat ya, terlihat oleh mata manusia. Ini adalah energi sebetulnya, energi elektromagnetik ya. Jadi dia adalah gelombang elektromagnetik, tapi frekuensinya sudah terahertz, sehingga panjang gelombangnya itu nanometer. Nah, yang terlihat oleh mata manusia secara statistik ya, manusia dikumpulin di dunia itu terus dikasih warna ini mana yang bisa dilihat, itu mereka sepakat secara umum, secara distribusi normal, yang paling banyak manusia itu bisa melihat cahaya dengan panjang gelombang 380 sampai 750 nanometer. Ini disebut spektrum cahaya tampak. Kalau di atas 750 itu warnanya merah ya, merah marun, laser itu sudah di atas 750. Tapi kalau masih bisa kelihatan itu 750. Semakin tinggi ya, semakin tinggi nanometernya itu nggak ada masalah sebetulnya. Yang jadi masalah itu semakin rendah. Yang UV ya, ultraviolet ya. Ultraviolet itu 300 ke bawah. Nah, itu bahaya itu. Itu cahaya-cahaya yang berbahaya. Karena yang bisa dengerin itu bukan hanya mata, bukan mata nggak bisa dengerin, tapi kulit, sel epitel, selnya manusia itu bisa digodain oleh spektrum itu. Jadi kalau kena paparan energi UV, UVA, UVB sama C, ABC itu frekuensinya beda-beda. Itu bisa bereaksi, dia jadi kanker ya. Jadi bukan kanker ya, itu sebutannya kanker. Jadi sel tuh kan hanya 12 kali membelah ya, habis itu mati. Kalau kena cahaya UVA itu cepat sekali membelahnya, habis itu mati. Jadi akhirnya ya jadi kanker. Jadi kayak apa gitu ya ini. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini. Jadi inilah sempit sekali nih. Nih, aduh. Ini sempit sekali. Di sini aja nih ya. Saya perbesar lagi. Nah, ini di sini dari mulai ungu ya. Ungu, lembayung Sunda, apa namanya? Sampai ke atas merah ya. Ini kalau semakin tinggi nanometernya nanti ketemu meter, nanti jadinya suara yang bisa didengar oleh telinga. Tapi kalau ke arah ke kiri semakin kecil yang mendengarkan mata. Tapi kalau semakin ke sini, wah ini body Anda, jadi sel Anda yang bisa kena. Ini berbahaya nih. Ini ungu, ini 380 sampai 450, frekuensinya seperti terahertz ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, balik ke sini. Jadi video ini adalah cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia yang punya spektrum cahaya tampak atau visible light ya, cahaya yang bisa tampak dari 380 sampai 750. Jadi kita bisa memproses itu, kita bisa mengolah cahaya yang tampak itu bisa. Mau diapakan, mau diambil merahnya misalnya, mau diambil kuningnya, mau ditambahin juga bisa. Kita tahu bahwa cahaya putih itu adalah spektrum yang paling luas ya. Dulu waktu sekolah di gunung itu saya dikasih lingkaran itu digaris-garis seperti sudut-sudut tertentu, terus dikasih warna. Semua warna primer, sekunder yang ada krayonnya, yang ada spidolnya ditaruh di lingkaran itu diputar. Kalau diputar dengan kecepatan tinggi, itu warna itu jadi hilang, jadi putih gitu. Jadi cahaya putih itu kalau dikasih prisma nanti bisa diambil warna apa. Jadi cahaya putih itu isinya semua warna di spektrum cahaya tampak. Jadi di spektrum cahaya tampak itu nggak ada warna putih, tapi semua itu putih gitu. Kalau nggak percaya coba cari sendiri ya. Nah, jadi ada teknik ya untuk mengambil cahaya tampak tadi, terus diapakan? Diproses. Habis diproses diapain? Disimpan gitu. Disimpan. Itu dari gambar diam, still foto ya, gambar diam.
Kalau gambar bergerak itu kumpulan gambar-gambar diam tadi. Jadi dulu waktu saya kecil itu pernah saya diajari cara main golf. Cara main golf pakai apa? Foto. Foto. Ternyata fotonya banyak bener gitu. Fotonya ada kali 10 cm. Dibagi 1 cm. Jadi 1 cm itu isinya tumpukan berapa puluh foto. Terus cara nanti itu diginikan tuh. Oh, jadi seperti fotonya gerak. Jadi kalau Anda lihat Shaun ya, apa itu yang anjing penggembala biri-biri yang bego-bego itu bikinnya dia ada media kartunnya diubah dikit di foto. Diubah dikit foto, ubah foto. Nanti foto itu kok ditampilkan secara berurutan seperti bergerak. Kalau Anda punya selulose atau apa ya, melihat film di Netflix atau sebangsanya, itu pada saat di stop itu Anda bisa digeser-geser. Nah, geser-geser itu Anda melihat frame by frame. Ya, frame by frame. Seperti hanya pada saat kita itu kecelakaan. Pada saat kecelakaan itu semua telinga di disable ya. Jadi tidak terdengar suara, tapi proses kecelakaan itu akan seperti frame by frame yang sedang lambat, slow motion itu. Kalau Anda masukkan zona seperti itu berarti Anda sedang masuk ke fungsi tertentu ya. Nggak semua orang bisa tahu itu. Jadi kalau video itu adalah kumpulan gambar diam yang ditampilkan dalam rentang waktu tertentu. Sehingga dapat dilihat oleh mata manusia, gambarnya bergerak. Kenapa kok seperti gambar bergerak? Karena mata itu sifatnya lambat ya. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya mata itu lambat, coba pada saat tapi ini jangan dilakukan tanpa kendali ya. Jadi Anda merem di suatu kamar yang gelap, Anda merem, terus Anda melek kan gelap ya. Begitu gelap, itu Anda di center oleh cahaya yang menyilaukan mata, kira-kira jarak 1 meter dari muka Anda. Begitu cahaya itu pakai kilat ya, flashlight, itu nyala sebentar, itu Anda akan seperti ada cahaya putih. Begitu cahaya putihnya hilang, itu cahaya putihnya masih ada gitu di mata Anda. Ada lama-lama mengecil. Nah, jadi mata Anda tuh kayak fosfor. Jadi kalau melihat ada suatu gambar diam, terus gambarnya tuh hilang, itu di dalam memorinya Anda itu masih ada dalam hitungan sekian milisecond. Nah, kalau itu diganti, kecepatan gantinya tepat, itu Anda tidak melihat adanya pergantian gitu. Makanya ada yang istilah frame per second. Ini kok streamingnya patah-patah? Iya, cuman 2 frame per second. Jadi 1 detik 2 frame. Yang bagus berapa? Ada yang bilang 15. 1 detik itu 15 gambar Anda lihat. Ada yang 30 frame per second itu sudah halus. Ada yang mania itu insane itu game-game itu sampai 100 frame per second. Wah, itu sudah halus sekali gitu ya. Sudah halus apalagi mata-mata yang banyak dosanya. Wah, itu udah nggak kelihatan. Nah, ini cahaya ya, kembali lagi ke sini. Ini putih nggak ada di sini, tapi gabungan semua warna cahaya tampak itu akan dapat ada di cahaya warna putih, gitu ya. Mana ada LED warna putih kan? Bener, ada nggak LED warna putih? Ya kalau mau bikin aja LED sekian warna terus diputar nanti jadi putih. Jadi mata hanya dapat melihat cahaya ya, melihat cahaya. Jadi kalau Anda melihat benda itu bukan melihat bendanya. Anda itu melihat pantulan cahaya yang memantul dari benda. Gitu loh. Jadi kalau Anda mau melihat benda yang utuh, benda yang real, itu benda itu harus ditembak atau dipaparkan oleh cahaya putih.
Nah, nanti pantulannya akan kita bisa lihat, oh ada bendanya gitu. Coba kalau tidak ada cahaya, Anda tidak bisa melihat benda apapun. Coba dunia ini gelap, tidak ada cahaya putih, ya, tidak ada matahari. Ya tidak kelihatan. Supaya bisa kelihatan gimana? Disikat itu, ditembak dengan cahaya putih. Kalau bukan putih, Pak. Nah, kalau bukan putih, warna apa? Dikasih warna merah. Ya nanti bendanya aneh gitu. Jadi kalau Anda beli pakaian di mall-mall besar, itu cahayanya bukan putih. Kenapa? Nah, ini jadi masalah. Di tempat itu bagus, cahayanya warna bajunya bagus, kaosnya bagus nih kaosnya, cocok nih buat kulit lu. Begitu bawa ke cahaya matahari, oh kok jadi kayak begini? Nah, jadi saat itu warna yang di tokonya itu bukan putih. Jadi pakai cara bego aja ya. Itu harus putih di atas. Jadi kalau beli pakaian yang berwarna di toko online itu tidak jelas ya, yang di foto, still foto atau gambar diam itu diambil dengan cahaya apa gitu. Cahaya bukan putih ya siap-siap aja. Nah, mata itu kok bisa melihat warna gitu ya. Sedangkan ada teman-teman saudara kita yang tidak bisa melihat warna ini gitu. Ada yang buta warna primer, ada buta warna sekunder. Bukan buta warna dia ya, dia bisa melihat tapi bergeser. Warna tidak bisa kelihatan, tapi dia bisa lihat yang lain gitu. Jadi geser. Jadi mata itu bisa melihat cahaya ya. Nah, cahaya itu ada yang membuat mata kita tuh menyempit. Pernah lihat kucing? Kucing tuh kalau siang itu matanya segaris. Di rumah tuh saya punya kucing Jacob. Kop, matamu kok segaris? Dia diem aja. Begitu malam matanya bulat gede, hitamnya gede. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di dalam matanya itu ada mekanisme. Kalau ada intensitas cahaya yang besar, nabrak nabrak sensornya matanya dia, itu daripada sensor matanya yang berubah, tadinya 10.000 jam terus rusak, ini mungkin jadi 1.000 gitu ya. Dikecilin ya, namanya pupil. Pupil matanya mengecil gitu ya. Tapi kalau low light itu cahaya kecil, rendah atau tak terdeteksi, nanti pupilnya diperbesar. Jadi yang bisa menggerakkan, mengecilkan, membesarkan pupil kalau bukaan rana di kamera digital itu ya, itu ada bukaan rana DSLR ya. Itu adalah otak. Jadi kalau manusia itu pingsan atau mati, itu bisa dilihat dari pupilnya. Itu yang lagi duduk itu kayak gitu mati atau hidup? Karena Anda sudah pernah ngambil mata kuliah RSAV, Anda pakai trik, matanya dibuka, terus dilihat pupilnya itu yang hitam itu, terus kasih cahaya sekilas saja. Kalau pupilnya mengecil, wah berarti otaknya hidup, otaknya on, prosesor on stage ya. Tapi kalau pupilnya dikasih sinar berapa kali diem aja, atau makin lama makin membesar. Jadi kalau pasien yang sedang koma itu dokternya nanya ke perawat, Min, berapa Min? 22 Pak. Besok lagi, berapa Min? 33 Pak. Suatu lagi, berapa? 88 Pak. Oh udah mati. Jadi 8 itu artinya pupil mata terbesar. Jadi 88 itu kiri 8, kanan 8. Itu sudah paling besar. Jadi kalau orang koma pupilnya terbuka besar, itu sudah tidak ada aktivitas batang otak, tidak ada aktivitas yang mengendalikan mata. Kalau depannya sih masih napas ya, masih napas, kempis itu, tapi otaknya sudah mati. Dari mana? Itu pupilnya nggak ada efek ya, sudah mati secara medis ya. Kalau keluarganya sih macam-macam, dibawain kembang, dibawain macam-macam. Ya besoknya hidup lagi itu urusan yang lain. Nah, sistem kamera itu niru mata. Kalau tadi mikrofon itu niru kuping, kalau kamera itu niru mata gitu. Ingat di mata kita tuh di belakang bola mata itu ada layar CCD namanya. Layar itu adalah namanya retina, kalau nggak salah gitu ya, retina. Itu kalau sampai layarnya jatuh, gulung, cilaka 12 Anda, nggak bisa melek lagi, tapi dengan operasi bisa.
Jadi layar di belakang mata itu ditaruh lagi gitu ya. Ya kalau bola mata itu isinya hanya mekanisme sensor, pupil itu membesar mengecil, nembaknya itu di belakang matanya itu, ya. Jadi nanti kalau Anda, mempelajari suatu, rangkaian yang mengambil, meng-capture atau menyadap, video itu pasti ada, mekanisme merubah cahaya ya menjadi sinyal-sinyal itu ada sensornya atau ada rangkaiannya ya. Nah warna coba lihat ya, warna merah ini kan 700 sekian ya, panjang gelombangnya tertinggi. Nah ini sering dipakai ya, sering dipakai untuk, display. Kenapa traffic light yang berhenti itu harus merah? Kenapa enggak ungu gitu? Karena kalau merah itu dari jauh bisa kelihatan, semakin jauh semakin kelihatan. Coba Anda lihat Gunung Gede Pangrango dari Depok ya, dari Jakarta kalau pagi-pagi itu Anda bisa melihat Gunung Gede Pangrango. Kalau cahayanya tidak ada embun, tidak ada awan, tidak ada kabut, itu kalau teman Anda di Gunung Gede Pangrango itu menyalakan lampu lasernya, laser itu kan, cahaya yang panjang gelombangnya tertinggi, itu akan nyampe di mata Anda. Wah itu tuh temen gue tuh, tahu dari mana? Ini pakai HT. Sana pakai HT, sini pakai HT, nyalain Bro. Nah merah kelihatan. Tapi kalau pakai warna hijau, ya nggak bakal nyampe karena panjang gelombangnya, rendah. Semakin rendah ya semakin lama nyampenya. Jadi kenapa merah dipakai, itu jawabannya ya. Orang nggak pada tahu itu. Oke, sekarang kita, gambar dulu ya. Gambar ini, definisi gambar adalah bentuk paduan titik. Ya, titik kalau titik itu Anda pernah gambar titik ya, titik gitu. Jadi kayak pakai bolpen hitam yang ada isinya, ditempelkan ujungnya itu ke kertas putih, itu ada titik hitam. Ada apa namanya, ada diameter. Nah, diameter terkecil yang bisa Anda bikin itu namanya piksel. Itu ya, diameter yang Anda bisa titikkan itu namanya piksel. Nah, piksel terkecil oleh 0,1. Jadi bolpen berwarna yang bisa Anda tulis, Anda beli itu paling kecil 0,1. Paling besar ya banyak, pakai kuas tuh bisa, pakai kuas cat mau 1 inch, 2 inch atau 10 inch ya tinggal dilempar aja catnya gitu. Nah, kalau titik-titik itu dibuat mendatar jadi garis. Jadi titik-titik yang dibuat sedemikian rupa menjadi garis. Garis menjadi bidang, bidang itu melengkung dan sebagainya. Terus bisa juga titik itu adalah, adanya warna gitu lah. Jadi akhirnya membentuk suatu objek ya, satu objek. Tapi kalau suatu objek itu dipakai kaca pembesar, isinya titik-titik. Nah, titik itu namanya piksel. Nah, satu kertas itu ada mendatar sama ke bawah. Itu berapa titik? Kalau ke kanan 1000 titik, ke bawah 600 titik, berarti 1000 kali 600 piksel. Itu namanya satu frame ya. Satu frame itu artinya titik yang bisa ditulis mendatar sama ke bawah. Jadi kalau satu baris itu ada 1000 titik dan ada 600 baris, berarti 1000 dikali 600. Jadi ada berapa itu? 600.000 ya, 600.000 titik atau piksel. Terdiri dari 600 baris. Nah, itu namanya horizontal vertikal kedalaman warna. Nah, titik itu bisa dikasih warna gitu ya. Kalau hanya bolpennya bolpen hitam saja, ya sudah hitam sama nggak dititik. Jadi kan hitam putih itu 1 bit ya, 0 itu putih, 1 itu hitam. Tapi kalau berwarna, warnanya berapa? Mau berapa kedalamannya? Mau berapa warna sih? Warnanya 2 aja, hitam putih ya sudah 1 bit aja. Tapi kalau mau warnanya 16 berarti 4 bit. 1 titik itu 4 bit, 0000 itu warna apa, 1111 itu warna apa. Tapi kalau mau true color itu 1 titik itu 64 bit. Jadi 1 titik 64 bit. Udah kayak apa tuh?
Jadi kalau layar ya, layar itu ukuran 1000 dikali 600 piksel, 1 piksel 16 bit atau 1 piksel 64 bit, jadi 1 frame 64 bit kali 1000 kali 600. Nah, itu 1 frame. Itu berapa bit? Kalau kebanyakan dibagi 1024, jadinya kilobyte. Kilobit dibagi 8 jadi kilobyte. Dibagi 1024 megabyte. Nah, gitu. Jadi nanti satu layar itu ukurannya ada kilobyte, ada megabyte. Nah, itu baru satu gambar. Kalau mau jelas, gambarnya itu 1 detik 30 gambar, berarti 1 detik itu transfernya adalah 30 kali gambar, kali setiap gambar itu 1000 kali 600 kali 64 bit. Nah, sanggup nggak tuh transfer rate-nya seperti itu? Nah, gitu. Nah, kalau nggak sanggup karena kegedean, gambar itu dikompres. Dikompres menggunakan kompresor macam JPG, TIFF, GIF itu kompres ya. Kompres tuh gini, kalau ada foto hitam putih ya, wajahnya tuh kan di tempat itu, tapi layarnya kan merah ya, layar apa tampak belakangnya merah. Kalau merah kan sama gambar bitnya sama, ngapain diulang-ulang gitu. Ya gitu. Jadi misalnya isi data tuh misalnya saya itu, saya ini, itu, saya saya begitu, saya banyak sayanya. Ya, jadi kalau banyak sayanya, saya diganti bintang, bintang, itu, bintang, 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 bintang. Nah, gitu. Nanti pada saat di decompile ada bintang nggak? Ada. Jadikan saya. Nah, nanti kembali besar. Nah, kalau BMP itu ndak dikompresi. Jadi kalau Anda foto jadi BMP ya segitu besar. Tapi kalau JPG atau JPEG atau JPEG 2000 lebih kecil lagi gitu. Nah, gitu ya. Itu macam-macam lah. Nah, ini format digital ya. Kalau format analog itu hanya baris saja, baris sama kolom aja. Nah, nanti format digital itu ada RF ya, dia gambar ditumpangkan di suatu RF, ada composite video, ada komponen video, ada S-video, ada red, green, blue. Jadi bagaimana cara membuat gambar itu tekniknya banyak. Nah, ini sebetulnya video ini dulu siaran TV ya, pada saat Amerika itu kan mau meluncurkan orang-orangnya di bulan. Nah, bagaimana cara supaya bisa menang ya, menang perang dingin dengan Rusia? Nah, mereka bikin sistem dari mulai Hollywood yang dibikin sampai pemancar penerima TV. Nah, TV itu nanti akhir waktu itu kan hitam putih ya. Nah, itu akhirnya jadi standar. Jadi video yang dikirim itu ya seperti video siaran TV. Nah, video siaran TV itu dari mulai hitam putih sampai berwarna. Karena berwarna itu banyak perusahaan yang bikin, makanya nanti sistemnya beda-beda. Tidak ada standar, standarnya macam-macam. Ada NTSC, ada PAL, ada SECAM. Nah, Indonesia pakai apa? PAL. PAL itu yang paling berat pemancarnya, penerimanya murah. Kalau yang bagus itu NTSC, penerimanya mahal, pemancarnya murah. Nah, kalau SECAM itu ambigu, dia dua-duanya. Jadi siaran TV ini selain gambar ada videonya, ada audionya gitu. Audionya ditaruh di FM, sedangkan videonya ditaruh di AM. Nah, bandwidth atau lebar ya, lebar jalur atau lebar siaran TV atau lebar video, siaran video yang ada audionya itu sampai 4 sampai 6 MHz. Jadi kalau PAL itu sampai 4 MHz. Nah, audio itu kan hanya 4 kHz maksimum. Jadi kalau video itu sampai 4 MHz termasuk audio. Jadi sehingga video itu 1000 kali audio. Jadi video itu bandwidth-nya 1000 kali dari bandwidth audio. Sehingga terus dijadikan suatu statement gambar itu adalah 1000 kata-kata. Maksudnya kayak begitu. Nah, ini sinyal video kayak begitu ya, video analog ya. Inilah luminannya ya, luminan, ini krominan. Luminan itu kalau cahaya itu terang sama enggaknya.
Ini cahayanya terang, terang. Jadi gambarnya sama, cuman berbeda. Satu lebih terang, satu tidak lebih terang. Nah, yang berbeda apanya? Luminannya. Nah, sinyal luminannya. Yang hitam ini loh ya. Ini sinyal luminannya hitam. Nah, ini gambar berwarna sama gambar tidak berwarna. Tadi misalnya ada 2 foto atau 2 video yang dua-duanya tuh gambarnya gambar orang yang sama, tapi yang satu hitam putih, yang satu berwarna. Yang bedakan apa? Yang bedakan krominannya. Ya ini krominannya ini. Ini yang jadi krominan itu adalah warna yang ditaruh di sinyal, di suatu sinyal pembawa. Jadi video ini adalah sinyal ya. Sinyal ini yang dikasih pembawa. Ini sinyal luminannya, terus ada pembawanya. Nah, pembawa itu membawa warna. Di sini dia bawa warna hijau, di sini bawa warna segala macam. Nah, pembawanya mana? Ini pembawanya. Ini pembawanya. Namanya color brush. Jadi apa? Ledakan. Jadi setiap satu frame, satu baris ya, satu baris itu didahului dengan ledakan atau ada color brush. Jadi pembawa warnanya nyala. Saya loh yang bawa. Saya itu berapa? 4,43 MHz. Oh, berarti dia PAL. Oh, yang bawa kamu? Iya, saya. Nah, nanti di sini terangin segini ya. Warnanya mana? Keluarin. Nah, tukang ini yang keluarin. Keluarin loh. Keluarin. Nah, jadi nantinya satu baris, satu line itu, satu line garis itu ini ada terang, kuat cahaya namanya luminan dan warna. Warnanya disimpan sama sama color brush ini. Tapi yang hitam ini enggak boleh ada warnanya loh. Kalau yang hitam ada warnanya kacau. Jadi luminan itu enggak boleh ada warnanya. Jadi warnanya itu yang dibawa sama dia ini. Dia enggak boleh muncul, tapi ada di setiap ini gitu. Gimana tuh? Jadi kalau Anda ada tamu ya, ada tamu 2 orang. Yang pertama itu luminan. Berapa loh? 20. Oh, kasih terang 20. Nah, terus belakangnya enggak kelihatan gitu. Lu bawa apa? Cengar-cengir. Nah, begitu dia disuruh ngomong, merah. Nah, merah keluar. Lama-lama putih keluar. Itu krominan. Jadi kalau krominannya hilang, warna itu hitam putih. Jadi kalau TV black and white, black and white itu hanya luminan gitu. Nah, tapi kalau sinyal TV berwarna hilang krominannya, ya hitam putih. Kenapa? Oh, antenanya dicokot kucing. Kucing apa? Kucing dasireng, antenanya hilang gitu. Gondol orang. Jadi akhirnya sinyalnya nggak dapet. Akhirnya hanya hitam putih karena sinyalnya nggak bagus ya. Warna itu akan muncul kalau sinyal bagus. Gitu ya. Nah, ini NTSC 5,58. Kalau sekam ini hanya dipakai di negara-negara Europe ya, negara-negara Eropa. Nah, sistem tadi sudah audio, sistem audio, video, sekarang sistem ya. Sistem ini kan nama mata kuliahnya kan rangkaian sistem audio video. Nah, ini sudah audionya sudah, videonya sudah, sekarang sistem. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling terhubung dan saling mempengaruhi, mempunyai berfungsi berbeda-beda, tetapi secara keseluruhan menghasilkan fungsi dan tujuan tertentu. Nah, ini misalnya gini, ini namanya kalau dilihat satu-satu, ini adalah subsistem. Ini subsistem transformer. Inputnya AC, outputnya AC tapi rendah. Ini outputnya sudah DC. Ini filter, ini masih gelombangnya masih seperti ini. Di sini sudah seperti ini regulator. Tapi kalau dilihat input sama outputnya, ini output, ini input, ini disebut dengan power supply ya. Jadi sistem itu terdiri dari beberapa subsistem yang masing-masing subsistem itu mempunyai fungsi berbeda. Tapi kalau secara keseluruhan dilihat, output inputnya secara keseluruhan itu akan membuat suatu tujuan atau fungsi yang baru. Itu namanya sistem ya, sistem. Kalau rangkaian ini kata benda ya, hasil merangkai, menyusun, menggandeng atau menghubungkan komponen-komponen. Jadi ada 2 port ya, ada port input dan port output ya, seperti ini rangkaian. Ini rangkaian ya. Terus jadi mata kuliah rangkaian sistem audio video itu apa?
ilmu yang mempelajari teknik mendesain rangkaian elektronik ya, yang bertujuan mendapatkan sinyal audio dan atau sinyal video dari sumbernya ya, untuk diproses sebelum dihubungkan ke perangkat elektronika lain. Jadi rangkaian sistem audio video itu ya mendesain rangkaian elektroniknya. Mendapatkan ini bukan berarti memproduksi ya, itu bukan domainnya. Jadi mendapatkan tuh dari sumbernya, diambil dari sumbernya, setelah diambil dari sumbernya terus diapakan. Jadi kita mau makan ayam, gimana caranya? Ya nangkap dulu atau beli dulu, bagaimana caranya terserah. Begitu udah dapat ayamnya, nah baru diproses. Nah setelah diproses dikasih apa? Ya kasih yang pesan tadi siapa gitu. Itu domain dari mata kuliah RSAV. Nah tentunya ada tekniknya ya, teknik untuk dapat itu nanti setiap ilmu itu ada tekniknya. Kenapa ilmu itu ilmiah? Karena dia rasional, ada teknik dan kalau teknik itu dilakukan oleh seseorang yang lain hasilnya sama ya. Tekniknya itu ada nanti ada caranya, langkahnya, prosedur ada tahapannya. Jadi caranya itu tadi, mendapatkan sinyal dulu ya. Audio ditangkap dulu atau disadap atau diambil. Kalau video itu tinggal nyadap ya. Kalau audio itu dikonversi menggunakan mikrofon, tapi kalau video nggak usah pakai CCD, kita udah dapat aja sinyalnya gitu. Karena rumit ya kalau masuk video rumit. Karena dulu mata kuliah kayak begini tuh ada rangkaian sistem audio dan rangkaian sistem video. Saking spesifiknya ya daunnya, jadi akhirnya daun yang video tidak pernah ada yang jatuh. Jadi yang video, audio aja yang sering diambil. Nah nanti ada fungsi transfernya ya, V out per V in, ada F out per F in, ada dB out sama dB in. Itu definisi rangkaian sistem audio video. Jadi sudah sampai jam ini sudah ada nih definisi rangkaian mata kuliah rangkaian sistem audio video. Nah pokok bahasannya nggak begitu banyak ya. Ada sistem penguat mikrofon, ada sistem prapenguat ya, prapenguat audio. Jadi nanti penguat prapenguat itu ada karakteristiknya, disebut prapenguat kalau begini begini begini. Terus nanti ada sistem pemilih audio, kalau Anda lihat Anda punya amplifier, itu ada inputnya dari mana? Dari audio, dari CD, pemutar CD yang di situ, dari radio, dari mikrofon atau dari line in ya, line in. Itu banyak. Jadi ada switchingnya, di switchnya. Terus ada sistem pelemah audio video, jadi audio terlalu tinggi amplitudanya atau videonya luminannya terlalu tinggi, bagaimana untuk mengecilkan. Terus ada pelewat ya, melewatkan hanya audio, melewatkan hanya video, tapi tidak melewatkan hanya krominan. Itu ya enggak, itu udah masuk di ranah mata kuliah televisi ya. Di televisi itu di bawah situ nanti lebih spesifik. Tapi TV sekarang kan sudah pakai modul. Kalau LCD dibuka itu hanya 2 modul. Modul power supply dan modul mainboard sama panelnya. Jadi kalau rusak ya cuman 3 panel itu yang mana yang mau dibetulin. Udah sulit karena sudah digital. Nanti ada pencampur ya, audio dicampur dengan audio yang lain, kalau video dicampur dengan video yang lain supaya tidak, kalau audio itu mencampurnya adalah dengan cara ketukannya ya seperti disc jockey itu dari 2 sumber ditahan salah satu sehingga pada suatu saat itu hitungannya sama, nah itu bisa di-switch nanti kiri kanan tidak akan terlihat oleh kasar dengan oleh telinga ya. Tapi kalau video itu yang dilihat adalah luminannya. Begitu luminannya sama antara video A dan video B luminannya sama, terus nanti kalau di-switch itu mata tidak kaget karena luminannya sama. Kalau krominan kan nggak ada masalah ya warna. Penggeser fasa itu hanya ada di audio, kalau video tidak ada digeser. Penguat, ini ada penguat audio, penguat video, supaya misalnya satu mikrofon bisa 4 penguat atau satu sumber video bisa ditonton oleh atau dihubungkan ke 40 perangkat yang lain dan sebagainya. Nah, nanti yang terakhir adalah penyesuaian impedansi audio ya. Kalau video kayaknya tidak ada kalau video ya. Ya nanti kita coba lihat apakah video ini juga masih ada untuk penyesuaian impedansi. Nah, untuk penilaian ya, ini praktikum ada ujian akhir semester, kalau teori juga ada, tapi kalau teori itu ada tugas kelompok dan tugas mandiri.
Tapi kalau ujian praktikum ada tugas mandiri. Tapi ini kelihatan juga ini kebalik ini ya. Kalau ini sebaiknya sih nah ini yang di praktikum ada kelompoknya ini. Tugas kelompok. Oke, di-save dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ya? Terus ya, saya teruskan ya. Terus kita masuk ke case based learning ya. Case based learning ini strategi pembelajaran menggunakan kasus ya. Ini nanti Anda harus berkolaborasi dalam kelompok ya, dalam kelompok untuk mencari solusi untuk kasus nyata di bidang audio video. Jadi mahasiswa harus aktif ya, aktif mencari jawaban untuk setiap kasus ya. Nanti ada presentasi di depan teman-temannya, di depan kelompoknya atau di depan yang lain. Jadi nanti caranya adalah mahasiswa itu dapat mendapatkan pengetahuan baru atau jawabannya dari suatu kasus secara mandiri bersama kelompoknya. Sehingga nanti pengetahuannya akan dapat dikonstruksikan sendiri. Walaupun di akhir dalam suatu kasus itu saya akan bahas, tapi prosesnya mahasiswa melakukan sendiri. Kayak apa sih ya? Kayak apa sih ininya, langkah-langkahnya seperti ini. Langkah-langkah strategi case based learning ini sebetulnya tidak ada teorinya ya secara khusus. Jadi langkah-langkahnya hampir sama dengan seperti inquiry based learning. Jadi begitu ada kasus nanti dianalisis ya kayak apa kasusnya untuk dapat mengidentifikasikan kasus. Jadi peluang-peluang masalah yang muncul selain yang terlihat itu apa gitu ya. Bisa aja orang bilang pusing, kalau dokter itu kan wawancara. Sakit apa Bu? Pusing nih, badan nggak karu-karuan. Terus ditanya segala macam, ternyata definisi nggak karu-karuan itu pusing, mual, pegel-pegel di persendian dan sebagainya. Jadi kata kuncinya sebetulnya pegel-pegel di persendian. Disuntik aja vitamin C, habis itu diem. Nah gitu. Terus setelah mendapatkan masalah yang esensial, ya esensial itu yang penting, itu baru dicari teori atau data empiris yang telah pernah dilakukan sebelumnya yang sesuai dengan masalah esensial. Setelah itu membuat argumen atau membuat kerangka berpikir. Dalam hal ini kerangka berpikir itu adalah rangkaian elektronik yang tepat, setelah itu diuji coba. Nah itu nanti ada dua ya, secara deduktif dan secara induktif. Kalau secara deduktif itu menggunakan pengetahuan, kalau secara induktif Anda harus mencoba langsung menggunakan praktek. Jadi kasusnya misalnya seperti ini ya. Seorang gitaris ya, dia suka memainkan gitar akustik. Gitar akustik itu adalah perangkat musik yang tidak menggunakan elektrik ya, tidak ada rangkaian elektroniknya untuk membunyikan, itu namanya akustik. Ada kelompok yang namanya G-kustik ya. Begitu G-kustik menggunakan bass elektrik itu udah bukan G-kustik lagi ya. Tapi ini adalah akustik. Jadi si gitaris ini misalnya Alif Ba Ta itu ingin merekam petikan gitar senarnya itu ya. Nah, dia harus dia menggunakan mikrofon yang ada di handphonenya itu, terus direkam. Dia cerang, setelah itu diputar. Ternyata hasil rekamannya itu kok bukan hanya dia pikir hanya suara gitar, tapi ternyata tetangganya lagi teriak, manggil nama dia. Tukang ketoprak bilang udah selesai Pak, itu juga muncul. Terus ada suara kentutnya adiknya yang nongkrong di sebelah. Terus dia bingung. Nah, ini yang seharusnya dilakukan apa gitu ya untuk menghilangkan unwanted sound itu di speaker itu. Nah, ada solusi apa enggak? Nah, kita lihat dulu ya, Itu senar itu ya, itu gitar akustik, senarnya itu ada 6 ya. 6 senar itu frekuensinya beda-beda ya. Notasi saintiknya atau itu sih nggak perlu tahu kita karena bukan domainnya. Tapi frekuensi terendah dari gitar akustik itu pada frekuensi yang 82 Hz ya.
paling tinggi adalah 330 Hz ya, itu tertinggi. Jadi suara akustik gitar itu 82 Hz sampai 330 Hz. Itu yang harusnya masuk ke sistem perekam gitu ya. Jangan yang lain. Jadi intinya gitu ya. Nah, kita lihat dulu mikrofon yang dipakai ya, mikrofon yang dipakai itu ternyata banyak gitu ya, banyak. Coba lihat yang paling atas itu SM58, itu frekuensi bandwidth-nya itu dari sekitar 50 Hz sampai 18 kHz. Demikian pula yang kanan. Jadi respon frekuensi mikrofon itu berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak sama. Ini ada yang flat respon dari frekuensi rendah sampai frekuensi tinggi itu sama. Ada lagi yang ada ini ya, ada naik di frekuensi tinggi. Nah, itu ya. Nah, sekarang solusinya ini caranya ya. Analisis kasus dulu, temukan masalahnya apa yang esensial. Kata kunci dari kasus apa, nanti dipakai untuk mendapatkan teori yang terkait. Setelah ketahuan kata kunci kasusnya apa, nanti cari teori, kumpulkan teori, buat kerangka berpikir. Ya, setelah buat kerangka berpikir, Anda harus mempunyai rasionalnya untuk mendukung jawaban itu. Nah, penarikan kesimpulan itu menggunakan logika deduktif. Ini masih secara teori. Kalau mau dibuktikan kebenarannya harus dipraktekkan ya. Jadi seperti ini. Jadi solusinya ya, rangkaian audio yang seperti apa yang dapat menyadap sinyal-sinyal audio hanya pada rentang 82 sampai 330 Hz saja. Kan gitu ya. Nah, sebetulnya ada ini. Ini adalah mikrofon khusus untuk gitar akustik ya. Nah, sekarang kita mau pingin lihat isinya itu apa gitu. Secara konsep pengetahuan, di sini harus ada mikrofon kan, ada mikrofon. Nah, mikrofon ini kan keluarannya akan pasti rendah ya. Pasti di rendah itu bukan kualitatif ya, di bawah katakan di bawah 100 milivolt peak to peak. Nah, supaya sinyal mikrofon ini bisa menggerakkan filter, dia harus dimasukkan ke suatu penguat. Nah, penguat ini sinyal dari senar-senar gitar tadi sudah dikuatkan sampai level cukup ya, misalnya 100 milivolt peak to peak, ini baru masuk ke rangkaian filter, band pass filter. Jadi yang boleh lewat hanya 82 Hz sampai 330 Hz saja. Nah, sampai di sini kalau habis filter itu biasanya sinyal amplitudanya turun ya. Itu dikuatkan lagi oleh buffer, baru ini dihubungkan ke rangkaian perekam. Nah, kalau seperti ini nanti suara-suara di atas 330 tidak mungkin muncul di fade out gitu. Jadi kalau Anda teriak di sini, ya mungkin saja masih kelihatan ya, masih muncul, tapi hanya sampai 330 Hz. Jadi orang harus suaranya ngebas bener untuk bisa masuk ke sini gitu. Tapi kalau ini digetok pakai jari ya akan terdengar karena getokan itu mungkin ada yang 20 Hz. Nah, kalau 20 Hz nggak akan muncul sampai sini karena ini hanya 282 sampai 330. Nah, sebetulnya solusi dari rangkaian dari masalah itu adalah mencari mikrofon yang hanya mempunyai respon 82 sampai 330 saja. Nah, ini nggak ada gitu loh. Kecuali Anda bikin, kalau Anda membuat mikrofon yang responnya 82 sampai 330, itu berarti nanti kalau dijual yang beli ya orang-orang yang penggemar yang mau menyimpan musik gitarnya atau akustik. Tapi kalau Anda pengen tetap menyelesaikan masalah ya dengan menggunakan mikrofon yang ada itu sampai 18 kHz, berarti harus pakai diagram yang di atas ini. Jadi kalau mau pakai ini ya, ini solusinya itu mikrofon, buffer, band pass sama buffer yang di sini, ini frekuensinya harus di bawah 330 gitu. Nah, kira-kira ini VI-nya berapa? Ya nanti kita lihat ya. Kita lihat di mikrofonnya itu keluarannya berapa milivolt peak to peak. Kalau hanya 10 milivolt peak to peak, nah sekarang V out-nya ini dihubungkan kemana? Sistem perekam. Nah, sistem perekam itu minimal berapa? Kan ada data sheet-nya. Kami nerima minimal 100 milivolt peak to peak. Berarti di sini harus keluarannya 100 milivolt peak to peak. Kalau di sini katakanlah 1 milivolt peak to peak, kira-kira penguatan di sini berapa?
supaya bisa menaikkan 1 mV peak to peak menjadi 100 mV peak to peak. Nah, itu ya. Seperti ini ya. Nah, nanti setelah jadi, ini kan harus direalisasikan. Kalau yang ini kan masih secara teori, masih pengetahuan, masih bisa salah. Kebenarannya belum tentu, belum jelas. Nah, kalau mau menguji kebenarannya diuji menggunakan praktek. Makanya ada mata kuliah praktek rangkaian sistem audio video. Nah, nanti bisa juga menggunakan simulasi, pakai simulator gitu ya, atau mencoba sendiri setelah ya. Mekanismenya diserahkan kepada mahasiswa karena masalah pandemi ya. Jadi proyek rangkaian sistem penyadap audio keluaran gitar akustik. Ini nama solusinya. Sebetulnya di project base ya. Kalau project base Anda membuat, tapi karena ini sudah pandemi, agak repot pakai UNJ, lab-nya dan sebagainya, makanya pakai case based learning. Ini bisa menggunakan simulator, menggunakan simulator elektronik, apapun yang Anda kuasai, yang terampil pakai aja. Nah, nanti hasil desain rangkaiannya itu harus diuji ya. Jadi rangkaian yang ini tadi yang sudah Anda buat itu diuji, inputnya ini dihubungkan ke sumber suara, outputnya dihubungkan ke osiloskop. Nanti dilihat dikasih rangkaian ini dikasih sinyal dari 20 Hz sampai 20 kHz dengan input 10 mV peak to peak. Jadi input sinyalnya yang ke mikrofon ini semua amplitudanya didesain sama 10 mV peak to peak, tapi frekuensinya berubah dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, nanti outputnya kayak apa? Akan terlihat nanti outputnya. Nanti akan bisa menjawab, akan bisa terlihat bahwa outputnya ini flat di frekuensi sekian. Jadi penguatannya rata di frekuensi 82 sampai 330. Misalnya penguatannya 0 dB, tapi di atas atau di bawah itu penguatannya minus 60 dB. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah benar, kan dicoba nih bandwidth responnya. Apakah segini? Kalau segini berarti rangkaian Anda salah. Kalau segini salah. Nah, kalau yang ini berarti benar rangkaian Anda. Itu. Jadi kriteria kebenarannya apa? Ya bandwidth dari rangkaian yang didesain setelah diuji coba mempunyai 81 sampai 330 itu sudah benar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sisa waktunya untuk tanya jawab nih. Jadi itu contoh kasusnya ya. Contoh kasus. Jadi bisa saja kasusnya akan berbeda-beda. Itu contoh kasus di mana? Itu di pertemuan, nggak tahu pertemuan berapa itu ya. Namanya contoh kan. Mungkin kita mulai minggu depan ya, mulai minggu depan. Tapi contohnya sudah dibahas. Jadi gini teman-teman ya, kalau nanti pertemuan ketiga itu sudah tinggal intinya sudah tinggal diskusi gitu loh. Ya, presentasi itu di waktu praktik presentasi. Kalau praktiknya itu nanti presentasinya tidak menggunakan sinkron, ya nanti Anda membuat laporan presentasi menggunakan YouTube. Jadi nanti Anda bisa tanya di situ. Jadi misalnya ada 4 kelompok, ya setiap kelompok presentasinya menggunakan YouTube. Jadi 3 kelompok mengomentari YouTube-nya kelompok yang pertama. Nah gitu, sehingga namanya praktik minggu depan tuh praktik pertama tuh bukan 1 minggu praktik, bukan. Praktiknya sudah dilakukan, pada jadwal praktikumnya ya presentasi. Tapi rangkaiannya sudah diberikan ya materinya untuk tatap muka berikutnya mungkin besok ya atau hari Minggu saya berikan gitu. Ada pertanyaan? Ini kalau video saya agak sulit ya. Video itu kalau mau simulasi gimana gitu. Karena simulator rangkaian elektronik itu tidak ada videonya. Ya mungkin kita fokuskan di audio dulu gitu aja bisa jadi. Kalau mau pakai video nanti sinyal pengetesnya adalah sinyal
4 MHz. 4 MHz itu sudah dianggap mewakili sinyal video. Karena sinyal video itu komposit, itu totalnya lebarnya adalah 4 MHz. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Minimal bertanyalah ya, daripada sesat di kamar. Ini sudah 20 ya, masih 19, ini sudah pas, masuk semua berarti. Kalau 30, 20 ya maksudnya, 20 ya. 20 satu layar, kena semua gitu ya. Nggak perlu di foto ya, ini kan direkam udah. Ada pertanyaan? Ya hampir sedikit beririsan dengan pengolahan sinyal ya, teknik pengolahan sinyal. Kalau teknik pengolahan sinyal itu kan rangkaian-rangkaiannya ya, mendasar. Kalau yang di sini kita tinggal pakai, udah tinggal pakai. Kita tidak mendesain penguat berapa R-nya, enggak. Jadi kita hanya konsepnya aja. Jadi pakai penguat sekian dB, nah gitu. Penguat sekian kali. Udah nggak, kita sudah tidak perlu mendesain kenapa penguatannya begini, enggak. Ya sudah tinggal pakai fungsi-fungsi yang sudah ada, tinggal pakai. Itu ini kan jurus terakhir ya. Peminatan itu kan sudah punya jurus ya, ibarat ikut Cimande itu punya 60 jurus ya. Sekarang kombinasi 1, 3, 7, 8, 9. Pokoknya tidak boleh melebihi 30 jurus 30. Kalau jurus 30 itu ke atas sudah itu jurus-jurus mematikan semua misalnya. Nah, gitu. Jadi hanya konsepnya saja ya. Kita bicara konsep, terus direalisasikan pakai rangkaian apa, terus disimulasikan. Nah, ini simulasi ini kata kunci yang lain lagi gitu ya. Karena kalau Anda menggunakan IC analog, di simulator tidak ada tuh IC itu. Misalnya Anda pakai IC 1446 di simulator nggak ada. Ya, sial Anda, sial, keberuntungan Anda habis itu. Jadi carilah rangkaian-rangkaian yang di IC-IC yang di simulator itu ada. Jadi akhirnya kan terbatas ya, terbatas. Tapi tidak apa-apa, tapi yang penting konsepnya saja ya, konsepnya saja. Bahwa kalau pergi ke Bandung itu orang nggak ngerti, nggak pernah ke sana, ya pergi ke Bandung tuh ya naik bis gitu. Naik bis kemana? Ya ke Bandung. Cari ke Bandung. Bandungnya terminal mana? Ya banyak. Ya terminal macam-macam di sana. Dan dari mana? Ya terminal di Jakarta mana? Gitu. Nah, tanya-tanya di setiap terminal di Jakarta tuh ada nggak yang trayek ke Bandung? Nah itu aja. Itu cara guide-nya begitu. Lalu nanti Anda pakai pakai bis apa itu masalah lain. Pakai 741, pakai 031 itu masalah itu masalah bisnya, merek bis kan. Yang jelas kan ada yang lewat jalan tol, ada yang enggak, ada lewat puncak, ada yang lewat tol Cipali. Ada pertanyaan? Saya tunggu.
tanya Pak. Ya, silakan. Kan kalau di HP sekarang itu kan ada kayak night mode gitu ya, mode malam kayak gitu yang layarnya itu berubah menjadi agak kekuningan. Kalau dia mode kayak gitu berarti dia menurunkan spektrum warnanya atau emang menyamakan agar spektrumnya itu hampir ke arah kuning gitu? Dia menambah ya, menambah warna. Jadi itu sebetulnya bukan night night mode ya. Jadi maksudnya gini, kalau melihat layar handphone di ruangan yang gelap ya, melihat layar handphone yang intensitas, luminannya tinggi di suatu kamar yang gelap, itu nanti dikhawatirkan mata yang melihat itu jam MTBF-nya akan cepat, mean time before filler. Jadi mata tuh misalnya 10.000 jam pakai, itu belum sampai 10.000 jam udah, rusak gitu. Nah itu rusaknya karena apa? Karena terlalu tinggi luminannya. Kan kalau ruangan gelap itu pupilnya cenderung membesar, ya kan. Kalau kucing tuh di tempat yang gelap matanya belok, matanya besar itu, supaya cahaya bisa masuk. Tapi yang lain gelap tapi di satu area terang sendiri. Ya kan kalau lihat handphone kan begini nih, ini lihat handphone. Yang lainnya kan gelap, sedangkan handphonenya di sini terang. Jadi akhirnya mata itu bingung, ini gimana sih kata otaknya ini, yang lain gelap, digedein pupilnya supaya cahaya bisa bisa terlihat, tapi di depan ini terang. Jadi akhirnya pupilnya masih terang. Jadi Anda bisa masih lihat layar handphone sama jempol Anda tuh yang kegigit kucing Anda yang tidur di situ. Jadi akhirnya mata Anda cepat rusak. Nah, untuk handphone-handphone yang sekarang itu sudah punya teknologi. Jadi kalau menyalakan layar handphone di ruangan yang gelap, nah dia tahu, gelap itu tahu dia karena dia punya punya sensor di handphone itu ada sensornya. Nah, kalau lingkungannya gelap tapi layarnya nyala dengan intensitas tertentu, dia akan bikin automatic. Jadi sebaiknya display luminan handphone Anda itu otomatis. Jadi dia bisa menyesuaikan terang atau enggak. Tapi kalau tidak tidak dibikin otomatis, nah terakhir adalah deteksi seperti itu akhirnya dia mengaktifkan eh, namanya night mode ya. Night mode itu menambahkan atau mengurangi ya dari krominannya itu, sehingga luminannya masih tetap terang, kan film bagus nih, terangin lah biar kenceng gambarnya. Tapi dia nambahin luminan, sehingga karena luminannya itu ditambahin, sehingga mata Anda tidak capek. Cuman tidak capek, rusaknya masih. Cuman tidak capek, nggak belekan gitu aja. Jadi rusaknya masih tetap. Jadi kalau Anda lihat lihat di suatu yang gelap tuh seperti itu. Lihat film yang di 21 itu loh, wah itu kan cilaka itu. Kenapa? Anda harus lihat supaya semuanya terang. Makanya 21 itu tidak ada Anda lihat film yang ruangannya itu kiri kanannya gelap. Jadi kalau Anda lihat layar di 21 itu depan Anda tuh selayar, sebesar layar. Kalau sebesar layar itu, jadi mata akan lihat bahwa itu terang. Jadi dia akan mengecil pupilnya. Tapi kalau lihat handphone di ruangan kan yang terang hanya handphonenya, ruangannya gelap. Nah, itu ditambahi krominan tertentu. Nah, itu ada ilmunya itu. Saya enggak tahu ya warna apa yang ditambahkan, tapi akhirnya seperti warna agak-agak kuning gitu. Sebagaimana warna kuning itu eh, membuat apa ya, mata tuh jadi enggak kayak kecolok gitu ya. Nah, kenapa habis habis ijo kuning, habis merah kuning gitu? Kenapa traffic light itu merah, kuning, hijau? Bukan merah, hijau, biru atau merah, biru, hijau, tapi ada kuningnya, itu. Nah, itu warna kuning. Kuning seperti warna apa ya? Ya kuning ya, warna kuning. Coba Anda melihat warna warna kayak bukan kuning ya, warna-warna
itu membuat semuanya itu redup gitu loh. Kesannya gitu, kesannya. Kesannya seperti itu. Itu seperti Anda kalau masuk ke toko pakaian, itu warnanya warna kayak begitu, gitu ya, warna kayak begitu. Ya sekali lagi yang ke minggu lalu ya, menipu suara, jadi supaya orang bisa bisa menerima proposal, itu otak frekuensinya adalah, misalnya 10 hertz. Jadi musik yang diberikan di suatu ruangan supaya orang tuh mau nerima proposal yang ditawarkan oleh perusahaan, orangnya harus duduk tepat di kursi itu, nanti sebelah kirinya frekuensi 500 Hz, sebelah kanan frekuensinya 510 Hz. Kalau sebelah telinga kiri mendapatkan audio 500 Hz dan sebelah kanan dapat 510 Hz, maka yang masuk ke dalam otak itu adalah 10 Hz. Sehingga nanti otak Anda mempunyai resonansi 10 Hz. Nah, 10 Hz itu adalah otak yang kondisi nerima apapun. Jadi nanti, oh iya tanda tangan. Nah, kalau gambar ya atau video itu bukan bukan videonya apa, tapi warnanya ya. Misalnya Anda punya warung nih ya, punya warung makan. Makannya sih, ini bocah nih berlima nih Pak, kalau udah malam kayak gini nih, makan cuman 100.000 Pak. Cuman sampai pagi dia duduk Pak. Jadi orang duduk di satu tempat pojok nggak mau pergi-pergi. Itu dari sisi manajemen warung atau kafe itu jadi masalah gitu, karena pojok itu favorit. Nah, terus solusi saya bilang, mau supaya dia cepat pergi? Mau Pak, ganti aja warnanya. Warna apa? Ya warna tembok di ujung itu. Saya kasih tentu warna tertentu, itu besoknya sudah ndak ada yang duduki lagi situ lama. Habis makan, pulang yuk, ada pulang gitu. Jadi warna itu menentukan mood, suasana hati. Warna ya, bermain warna. Bermain warna, ingat itu, ada warnanya itu ya. Kenapa bendera itu warnanya begitu? Nah, itu. Hati-hati. Jadi handphone juga ada warnanya, ada warnanya. Displaynya itu loh, coba Anda bandingkan. Display tanpa night mode dengan display dengan night mode. Itu lebih tajam yang tanpa night mode. Tapi mata Anda jadi nyegrak kayak kecolok gitu. Kecolok lidi. Ada pertanyaan yang lain? Gimana Mas Andika? Sudah Pak. Oke. Yang lain gimana? Jadi hati-hati saya bilang. Hati-hati dengan yang kau lihat, dengan kau dengar gitu. Itu semua bisa godain kepala, bisa godain cognitive thinking, bisa godain Anda gitu. Kalau digendam ya kena magic itu dari mata atau dari telinga. Supaya nggak gendam gimana Pak? Ya jangan pakai mata sama telinga. Ya caranya gimana? Pakai headset. Putarnya apa? Terserah, musik apa aja. Pakai headset supaya dari luar nggak bisa masuk. Terus mata pakai kacamata hitam. Tapi kacamata hitam masih bisa lihat pakai pantulan. Jadi kacamata yang bisa buat cermin. Jadi orang kalau ngomong gendam lihat mata Anda pakai kacamata, dilihat dia wajahnya dia sendiri ya, yang kena gendam dia sendiri. Itu jadi apa ya? Ya itu video ya, video. Jadi apa yang jadi Anda baru tahu mungkin ya tadi ya. Jadi benda itu akan terlihat kalau dia kena cahaya putih gitu. Kalau tidak kena cahaya ya nggak terlihat karena yang kita lihat adalah pantulannya. Jadi kalau mau melihat sesuatu yang nggak kelihatan, apakah ada apa enggak, ya Anda kasih cahaya, gitu, cahaya. Cahaya apa? Kasih warna merah dulu, ayo kasih warna putih dulu. Nggak kelihatan juga Pak, kosong Pak. Nah kasih warna yang lain, gitu. Begitu dikasih laser warna yang tinggi, wah mulai Pak ada kelihatan berubah. Nah itu di situ ada energi, karena dia bereaksi karena pantulan.
Ultraviolet, pernah lihat ultraviolet nggak? Nah, kalau nggak pernah ya coba, cari filter ultraviolet. Filter ultraviolet itu kalau dipasang di kamera Anda, itu gelap, ya, gelap. Begitu Anda buka rana, "Wah, ini nggak kelihatan, Pak, ini sama dengan nutup lensa." Oh, bukan begitu, tetap coba Anda cari, jadi kamera Anda, kamera DSLR Anda itu tanpa filter UV, Anda setting ke area misalnya area taman, kalau udah fokusnya udah jelas, terus dipasang filter ultraviolet, setelah itu dicepret, hasilnya lihat, oh macam-macam nanti. Itu yang tidak terlihat oleh mata manusia bisa dilihat di situ. Itu kayak begitu. Kayak apa sih, Pak? Kalau Anda nyetel, handphone itu kan ada night mode ya, night mode. Night mode itu nanti biasanya displaynya hitam putih. Jadi kalau masuk daerah yang angker, supaya nggak takut, Anda cari kardus Aqua, kepala taruh di kardus, itu kan nggak kelihatan. Nah, supaya kelihatan, kardus Aqua tadi dikotakin, dibolongin, terus handphone Anda arahin kameranya keluar, Anda lihat luar dari layar handphone Anda pakai night mode. Nah, itu Anda bisa lihat itu nanti. Jadi bawa kardus isinya kamera, bisa lihat depan. Itu yang kan, kamera video itu kan sudah memfilter hanya frekuensi yang bisa dilihat oleh manusia. Kalau di depan Anda ada demit, ada setannya, dia bilang setan atau genderuwo, genderuwo itu kan tidak bisa dilihat oleh sensor di handphone Anda. Jadi dia nakut-nakutin Anda ya percuma, karena nggak terlihat di display handphone Anda gitu. Kecuali dia juga lebih tinggi lagi ilmunya, ya sudah habis. Itu triknya. Ada pertanyaan? Kalau merubah suara cowok jadi cewek, cewek jadi cowok, itu kan, sebenarnya bukan ranah ranah audio video, tapi di ranah audio bisa ya, bisa ditambah ya, bisa ditambah aja. Misalkan seperti Zoom itu ya, atau yang menggunakan latar belakang. Kok bisa sih latar belakangnya diganti-ganti ya? Karena kita pakai latar belakang warna hijau. Kenapa warna hijau ya? Kesepakatan aja gitu. Kok hijau sih ya? Mau merah juga bisa, tapi aplikasi harus diubah. Jadi yang kalau merah ya nanti ganti. Karena hijau itu hanya ada di hutan gitu. Kalau di perkotaan hijau itu nggak ada. Jadi kalau mata Anda hijau, ya, pakai zoom ya mata Anda hilang nanti. Diganti dengan latar belakang. Karena hijau. Oke teman-teman. Masih beberapa menit lagi. Ada pertanyaan? Ya silakan gabung di Google Classroom ya. Saya sudah buka, tapi belum dikasih tugas di situ ya. Nanti praktikumnya mungkin karena ini pesertanya sama ya, digabung saja di situ gitu. Jadi nanti ada tugas praktikum, ada tugas teori ya. Tugas praktikum, ada tugas teori. Oke. Ada pertanyaan terakhir? Last call. Kalau nggak ada, sampai di sini tatap muka kedua mata kuliah rangkaian sistem audio video hari Jumat jam 9 sampai jam 10.40. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Minggu depan jangan lupa melihat ke Classroom. Kalau ada pertanyaan, lihat di kolom chat di Google Classroom ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.